Pagoda Emas Pancer 561. Novel sastra fiksi dan bela diri. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Puncak wilayah Guiyi. Dalam sekejap, semua orang di lembah awan menatap Xiao Nunu dengan kaget. Tahukah kau, semua orang memasuki kuil Wanfa bersama-sama. Saat itu, Xiao Nunu masih dalam tahap awal Dewa Alam Agung. Baru setengah tahun lebih, dan dia sudah langsung melambung ke puncak alam Guiyi. Ji Fufeng, Ling Luo dan Chang Sun Yan tiba-tiba merasakan rasa frustrasi yang sangat besar. Selama kurun waktu terakhir, di bawah bimbingan Yao Xiu, mereka telah berkembang sangat pesat. Ling Luo dan Chang Sun Yan keduanya berhasil mencapai keadaan persatuan. Terutama Ji Fufeng, saat pertama kali masuk rumah sakit, dia berada di tahap awal alam Guiyi. Saat ini, dia telah mencapai tahap akhir alam kesatuan. Namun, dibandingkan dengan Xiao Nunu, Ji Fufeng benar-benar kalah. Yang terpenting adalah Xiao Nunu juga memiliki kemampuan kuat untuk bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi. Ekspresi Yao Xiu sedikit mereda, dan ketidakpuasan di matanya berangsur-angsur memudar. Dia kemudian berkata kepada Ji Fufeng, Ling Luo, Chang Sun Yan dan yang lainnya, teruslah berlatih seperti yang saya katakan, baru kalian boleh bubar. Semua orang menjawab serempak, siap, Master Yao. Lalu, semua orang bubar satu demi satu. Yao Xiu berkata kepada Seng Qinghan lagi, kamu terus berlatih di Menara Roh Pedang. Seng Qinghan mengangguk, ya, Tuan Yao. Kemudian, Yao Xiu berkata kepada Xiao Nunu, ikutlah denganku. Tanpa menunggu Xiao Nunu mengatakan sesuatu, Yao Xiu berbalik. Xiao Nunu ragu sejenak, lalu mengikuti. Beberapa saat kemudian, Yao Xiu membawa Xiao Nunu ke platform transmisi. Platform teleportasi ini terletak di area selatan Cloud Valley. Tanpa menunggu Xiao Nunu bertanya lebih lanjut, Yao Xiu langsung mengaktifkan susunan teleportasi. Berdengung. Detik berikutnya, seberkas cahaya putih melesat langsung ke langit. Desir, desir, Xiao Nunu dan Yao Xiu keduanya menghilang di platform transmisi. Segera setelah itu, Xiao Nunu menemukan dirinya berada di arena melingkar. Arena duel dikelilingi oleh hutan yang luas. Pegunungan dan hutannya rimbun dengan pepohonan, dilintasi sungai-sungai, dan meliputi area yang luas. Xiao Nunu menatap Yao Xiu yang juga muncul di panggung dengan kebingungan, Tuan Yao, apa yang akan Anda lakukan? Yao Xiu menatap Xiao Nunu dan berkata, Xiao Nunu, aku tahu kamu sangat berbakat dan memiliki potensi besar, tetapi di Akademi Dewa Wanfa, tidak pernah ada kekurangan orang jenius yang tak tertandingi. Sebagai mentormu, aku harap aku dapat melakukan bagianku untukmu. Xiao Nunu tersenyum. Dia hendak menolak kebaikan Yao Xiu, namun Yao Xiu malah mengeluarkan pedang panjang. Yao Xiu melanjutkan, selanjutnya, aku akan menekan kultivasiku. Selama kau bisa mengalahkanku, aku akan menghadiahimu kesempatan untuk mengalirkan energi ke seluruh badan. Dia berpikir bahwa Xiao Nunu terlalu populer akhir-akhir ini, dan dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk meredam antusiasmenya. Agar dia mau menaati kedisiplinan. Ini akan bermanfaat bagi mereka di masa mendatang. Pada saat yang sama, Yao Xiu juga ingin mengenal Xiao Nunu lebih baik. Namun, Yao Xiu berpikir bahwa Xiao Nunu mungkin tidak akan bertarung dengannya, jadi dia mengusulkan untuk menggunakan energi sumber menembus badan sebagai hadiah kemenangannya. Sedikit rasa ingin tahu terpancar di mata Xiao Nunu, apa itu energi sumber yang menembus badan? Yao Xiu menjelaskan, kami memiliki menara energi sumber di kuil suci Wanfa, yang berisi energi kuat dari asal-usul langit dan bumi. Jika Anda dapat menggunakan energi sumber untuk menembus badan Anda, kultivasi Anda pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mendengar ini, Xiao Nunu tergerak. Ada hal yang baik seperti itu. Namun kemudian, Yao Xiu berkata, jika kamu kalah, kamu harus mendengarkan aku dengan patuh di masa depan dan jangan membuat masalah bagiku setiap hari. Xiao Nunu bertanya, sampai sejauh mana kamu akan menekan kultivasimu? Yao Xiu menjawab, jangan khawatir, itu tidak akan melampaui kesempurnaan alam Dharma yang lebih rendah. Xiao Nunu, dia berkata, Guru Yao, aku hanya berada di alam kembali ke satu. Yao Xiu tidak setuju, jadi apa? Xiao Nunu berkata, kamu juga harus menekan wilayahmu ke alam kembali ke satu, itu adil. Yao Xiu memutar matanya ke arahnya, jangan bicara omong kosong, ketika kamu membunuh Qian Wu dan yang lainnya dengan melompati level,
kamu hanya berada di tahap tengah Return to One Realm. Meskipun aku tidak mengenalmu, aku juga tahu beberapa kemampuanmu, jadi jangan berpikir untuk berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, aku serius. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia diam-diam menghitung dalam hatinya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan tanpa mengandalkan pagoda emas pancer, hanya mengandalkan lapangan badan dominan, tidak akan ada masalah dalam mencapai alam yang lebih tinggi. Terlebih lagi, jika aku bertemu dengan Master Alam Dharma tingkat rendah, aku masih bisa melawannya. Jika Yao Xiu benar-benar hanya menekan kultivasinya hingga tidak lebih tinggi dari kesempurnaan alam Dharma bawah, Xiao Nunu akan dapat menerimanya. Namun, Xiao Nunu sama sekali tidak mengenal Yao Xiu. Tidak yakin kartu apa yang dimiliki pihak lain. Menyetujui secara terburu-buru hanya akan merugikan diri sendiri. Apakah aku hanya punya satu kesempatan? Xiao Nunu bertanya. Tentu saja, berapa kali yang kamu inginkan? Jawab Yao Xiu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, satu kesempatan terlalu tidak adil bagiku. Tuan Yao, setidaknya Anda tahu beberapa kartu truf dan kemampuanku, tetapi aku belum pernah melihat metode Anda. Aku berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam kompetisi ini. Terlebih lagi, Tuan Yao, Anda tiba-tiba ingin bersaing denganku, dan aku sama sekali tidak siap. Dalam kondisi ini, aku tidak dapat tampil maksimal. Yao Xiu mengangkat alisnya sedikit, itu masuk akal. Aku akan memberimu 2 kesempatan. Jika kamu kalah hari ini, kamu dapat menantangku lagi dalam waktu 1 bulan. Selama kamu menang, janjiku sebelumnya masih berlaku. Xiao Nunu langsung berkata, 3 kali. Aku pikir Yao Xiu akan memarahi Xiao Nunu karena terlalu banyak menuntut, tapi aku tidak menyangka kalau Yao Xiu langsung setuju. Dia menjawab sambil tersenyum, baiklah. Aku memberimu 3 kesempatan. Jelaslah bahwa Yao Xiu penuh percaya diri. Dia tidak merasa tidak puas dengan tawar-menawar Xiao Nunu. Yao Xiu melanjutkan, apakah kamu siap? Kalau sudah, mari kita mulai. Xiao Nunu mengangguk, ayo. Yao Xiu mengangkat sudut mulutnya, dan matanya yang indah bersinar dengan sedikit kebanggaan. Jangan curang. Kalau kalah, kamu harus patuh. Yang kalah mungkin bukan aku. Jawab Xiao Nunu. Setelah mengatakan ini, aura liar yang kuat tiba-tiba keluar dari badan Xiao Nunu. Mengaum. Detik berikutnya, seekor gajah naga prasejarah yang besar dan mendominasi muncul di belakang Xiao Nunu. Tinju gajah naga purba, Xiao Nunu berteriak dengan semangat penuh. Kemudian, gajah naga prasejarah besar itu bergegas menuju Yao Xiu. Yao Xiu langsung mengayunkan energi pedang. Ledakan. Energi pedang yang kuat langsung memotong gajah naga prasejarah menjadi beberapa bagian, dan menebas ke arah belakang Xiao Nunu dengan kekuatan yang menghancurkan. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia segera mengambil langkah melarikan diri dari langit pancar untuk menghindari energi pedang Yao Xiu. Desir. Kemudian, Xiao Nunu melesat tepat ke belakang Yao Xiu dan menamparkan dengan telapak tangannya, Tuan Yao, hati-hati. Yao Xiu tersenyum tipis, tidak perlu mengingatkanku. Aku tahu di mana Anda berada. Saat kata-kata itu diucapkan, Yao Xiu membalikkan badannya, pedang panjangnya terayun, dan cahaya pedang menyapu seperti bulan perak. Ledakan. Kekuatan telapak tangan dan energi pedang bertabrakan, dan Xiao Nunu langsung terlempar ke belakang. Dia menatap Xiao Nunu dengan tatapan sedikit jenaka, seriuslah. Tunjukkan bagaimana kau bisa mengalahkan Qian Wu dan yang lainnya, kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Xiao Nunu segera berhenti mengujinya. Gambar Xuanxing Dharma, membuka, berdengung. Dalam sekejap, gambar Dharma perak setinggi lebih dari 1000 kaki muncul di belakang Xiao Nunu. Patung Dharma berwarna perak itu berkilauan dengan cahaya suci bintang-bintang yang cemerlang, dan tombak di tangannya mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menembus galaksi. Melihat patung di belakang Xiao Nunu, mata Yao Xiu sedikit berbinar. Meskipun dia pernah mendengar sebelumnya bahwa Xiao Nunu dapat memanggil gambar Dharma dengan kultivasinya di alam Guiyi, dia masih sedikit terkejut setelah melihatnya dengan matanya sendiri. Lagi pula, dalam kognisi Yao Xiu, hanya dengan mencapai alam Dharma seseorang dapat menggunakan kekuatan Dharma. Tentu saja, justru karena inilah Yao Xiu memberikan perhatian khusus pada Xiao Nunu. Kalau tidak, dia tidak akan bersusah payah menantang Xiao Nunu. Tombak bintang Xuantian. Xuanxing Fasang menusukkan tombak di tangannya,
dan cahaya galaksi yang cemerlang meledak dari ujung tombak, seperti naga perak terbang, menerkam ke arah Yao Xiu. Yao Xiu memegang pedang di depannya, dengan perisai yang hampir transparan menghalangi badannya. Ledakan. Dalam sekejap, pukulan kuat Xuanxing Darmak menghantam perisai di depan Yao Xiu dengan keras, dan semua kekuatan terhalang. Itu tidak cukup. Yao Xiu berkata dengan lembut, kekuatan tempurmu saat ini belum mencapai level yang kuharapkan. Jika kamu tidak menganggapnya serius, aku akan mengakhiri kompetisi. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak lagi menyembunyikan kekurangannya. Dia juga tahu bahwa dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa mengalahkan Yao Xiu. Kemudian, Xiao Nunu menangkupkan kedua telapak tangannya, dan pola-pola ilahi emas tiba-tiba menyala di badannya satu demi satu. Pola-pola ilahi terbakar dan menari-nari bagaikan api, dan kekuatan penguasa pancer kuno mulai beroperasi. Lapangan yang mendominasi, membuka. Dalam sekejap, momentum Xiao Nunu melonjak, dan tingkat kekuatan tempurnya meningkat pesat. Dentang. Pada saat yang sama, Tai Sang Feng Hua muncul di tangan Xiao Nunu. Tai Sang Feng Hua saat ini telah mencapai 83 pola dewa kuno dan sangat kuat. Xiao Nunu melambaikan Tai Sang Feng Hua terus-menerus, dan tiba-tiba langit dipenuhi dengan bayangan pedang antara surga dan bumi. Bayangan pedang ini berubah menjadi segerombolan kupu-kupu dan menyerbu ke arah Yao Xiu. Wus, wus, wus. Kawanan kupu-kupu itu bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka menggambar sinar cahaya seperti ular antara langit dan bumi, lalu menyerbu ke arah Yao Xiu dari berbagai sudut. Merasakan perubahan aura Xiao Nunu, mata Yao Xiu bersinar dengan cahaya redup. Akhirnya, sepertinya ada sesuatu. Seketika, Yao Xiu melesat dan bergerak mundur. Gerombolan energi pedang kupu-kupu menghantam tanah di bawah, menciptakan serangkaian gelombang susulan yang kuat. Lubang-lubang besar tiba-tiba muncul satu demi satu di arena besar itu. Xiao Nunu terus melancarkan serangan kuat, dengan energi pedang menyerbu ke arah Yao Xiu satu demi satu. Namun, gerakan badan Yao Xiu juga cukup cepat dan dia menghindari banyak energi pedang. Kadang-kadang beberapa kupu-kupu berhasil menyusulnya, tetapi dia menghalau semuanya. Pada saat ini, siklon hitam meledak dari Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu. Kekuatan angin yang dahsyat dilepaskan, Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan bila angin hitam besar segera menyerbu ke arah Yao Xiu. Yao Xiu menggerakkan pergelangan tangannya yang putih, dan pedang panjang di tangannya juga mengeluarkan suara nyanyian pedang yang keras. Dia juga mengayunkan cahaya pedang. Ledakan. Bila angin hitam dan cahaya pedang bertabrakan dengan keras, yang langsung menimbulkan kekacauan. Segera setelah itu, gambar Dharma Xuanxing di belakang Xiao Nunu mendapatkan momentum lagi, dan kekuatan bintang yang cemerlang menutupi seluruh badannya. Setelah Xiao Nunu mengaktifkan wilayah hegemoni, kekuatan Dharmanya juga akan diperkuat. Xuanxing Fasang mengangkat tombak bintang lagi dan menyerang Yao Xiu. Ledakan. Kemanapun tombak itu pergi, ruangnya hancur dan menembus segalanya. Tombak bintang Xuantian. Pada saat yang sama, Xiao Nunu juga mengumpulkan kekuatan. Saya melihat pedang emas besar muncul di belakangnya. Terlebih lagi, kekuatan jahat gelap yang kuat tengah berdiam di pedang raksasa emas ini. Dari kejauhan, tampak seperti tornado hitam yang melilit pedang emas raksasa. Kekuatan sihir ke-9, niat pedang pancer. Xuanxing Fasang dan Xiao Nunu menyerang pada saat yang sama, melepaskan kekuatan Dewa Ganda. Bahkan orang kuat di tingkat kesempurnaan alam Dharma bawah mungkin tidak akan mampu menahan serangan Xiao Nunu. Yao Xiu mengangkat sudut mulutnya, dengarkan aku dengan patuh. Dentang. Dia perlahan mengayunkan energi pedang perak seterang bulan. Kunci musuh dengan energi pedang. Kunci musuh dengan energi pedang. Menghadapi serangan Xiao Nunu, Yao Xiu mengayunkan pedangnya dan energi pedang perak seperti bulan terang melesat keluar. Pedang yang sangat biasa, gerakan pedang yang sangat kasual. Tidak ada gerakan yang aneh. Dentang. Selama pergerakan, energi pedang perak seperti bulan yang terang dengan cepat membesar. Ia berubah menjadi energi pedang besar dengan kecepatan yang sangat cepat. Terlebih lagi, kecepatan geraknya juga meningkat secara tiba-tiba, bagaikan bulan suci yang membelah galaksi, menghadirkan gambar yang megah dan indah. Ledakan. Detik berikutnya, pedang emas raksasa yang disemburkan Xiao Nunu berubah menjadi pecahan-pecahan. Bahkan gambar Dharma Xuanxing di belakang Xiao Nunu pun terpotong-potong.
Pupil mata Xiao Nunu mengecil dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Hampir pada saat yang sama, tanda darah muncul di bahu kanan Xiao Nunu. Apa ini? Xiao Nunu menatap luka pedang di bahunya, tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Yao Xiu tersenyum tipis. Dia berdiri tegak, menatap Xiao Nunu dan berkata, "Kamu kalah. Kamu punya 2 kesempatan lagi." Xiao Nunu mengerutkan kening. Dia bergumam, "Apa yang terjadi tadi?" Ketika Yao Xiu mengayunkan pedang ke arahnya, Xiao Nunu langsung merasa seluruh kekuatan di badannya terkunci, dan dia tidak bisa melakukan gerakan apapun. Bahkan teleportasi pun tidak efektif. Dalam serangan pedang tadi, Xiao Nunu tampak seperti sasaran, memperhatikan energi pedang yang datang ke arahnya. Tidak dapat memblokir atau menyembunyikan. Rasanya benar-benar seperti terkunci. Karena kekuatannya tiba-tiba terkunci, serangan Swansing Fexiang dan kekuatan sihir ke-9 Xiao Nunu Pancer Sword Intent tidak dapat dilepaskan. Kekuatan Xiao Nunu langsung riyuntuh. Tidak dapat mengembun menjadi bentuk tertentu. Hal ini mengakibatkan dia terkena pedang Yao Xiu. Yao Xiu bertanya, "Bagaimana? Pedangku kuat?" "Bukan. Kau terkunci oleh energi pedangku dan kau tidak bisa menghindar." Xiao Nunu menatap Yao Xiu dengan bingung, "Bagaimana kau melakukannya?" Yao Xiu memiliki mata yang cerah dan gigi putih, serta senyum yang indah. "Apakah kamu ingin tahu? Jika kamu mengaku kalah, aku akan memberitahumu." Xiao Nunu tidak mau mengakui kekalahan, dan dia berkata dengan suara berat, "Aku masih punya 2 kesempatan." Keduanya telah sepakat bahwa Xiao Nunu memiliki total 3 kesempatan untuk menantang Yao Xiu. "Saya baru saja kalah dalam permainan." Xiao Nunu tidak patah semangat. Tapi Xiao Nunu sangat penasaran dengan apa yang terjadi dengan pedang Yao Xiu tadi. Ketika dia mengayunkan pedang ki pengunci musuh itu, kekuatan Xiao Nunu terkunci sepenuhnya, bahkan ruang di sekitarnya pun terbatas. Tidak semua keterampilan dapat digunakan. Yao Xiu mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan sedikit bangga, "Sebenarnya, kamu tidak perlu membuang waktu. Jangankan 2 kesempatan, bahkan jika aku memberimu 10 kesempatan, kamu tidak akan bisa mengalahkanku." Pedang ki pengunci musuh, ini adalah keterampilan unik yang diajarkan kepadaku oleh dekan. Setelah digunakan, kamu hanya bisa berdiri di sana dan dipukuli olehku, dan semua kekuatanmu akan dibatasi. Xiao Nunu mengerutkan kening. Yao Xiu melanjutkan, "Jadi, sebaiknya kau mengaku kalah." Mengakui kekalahan adalah hal yang mustahil. Xiao Nunu masih memikirkan hadiah energi sumber menembus badan. Namun jika Xiao Nunu tidak mengetahui prinsip ki pedang pengunci musuh, akan sulit baginya untuk menemukan cara memecahkannya. Pada saat ini, suara Dewa Pedang Ekor 9 mencapai telinga Xiao Nunu. Sebenarnya, jurus itu tidak sejahat itu. Dia hanya menciptakan wilayah pedang tak kasat mata. Dia menggunakan kekuatan wilayah pedang itu untuk mengunci kekuatan spiritualmu dan mengurungmu di satu tempat. Mendengar ini, mata Xiao Nunu berbinar. Domain pedang. Diam-diam dia bertanya kepada Dewa Pedang Ekor 9, "Maksudmu, aku sedang berdiri di wilayah pedang miliknya saat ini?" Dewa Pedang Ekor 9 menegaskan, "Iya, tutup matamu, aku akan membantumu merasakannya, dan kau akan mengerti segalanya." Seketika, Xiao Nunu menutup matanya. Detik berikutnya, fluktuasi energi samar keluar dari pagoda emas pancer. Dalam sekejap, persepsi Xiao Nunu tampaknya diperbesar tanpa batas. Tiba-tiba dia mendapati sebuah formasi pedang kuno dan misterius melayang di atas kepalanya. Formasi domain pedang ini sangat besar, dengan diameter lebih dari 10.000 meter. Itu seperti cakram ajaib ilusi, melayang di atas Xiao Nunu. Dan, di sekitar Xiao Nunu, satu demi satu bayangan pedang ilusi tergantung. Bayangan pedang ini seperti sangkar, memenjarakan Xiao Nunu di dalamnya. Xiao Nunu diam-diam terkejut. Benar saja, ada susunan sihir domain pedang. Hal yang paling mengejutkan adalah Xiao Nunu tidak pernah menyadari keberadaan formasi domain pedang ini dari awal hingga akhir. Lalu Xiao Nunu membuka matanya dan menatap ke langit. Formasi domain pedang itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Lagi pula, dengan persepsiku sendiri, aku bahkan tidak dapat mendeteksinya. Kalau bukan karena bantuan Dewa Pedang Ekor 9, Xiao Nunu tidak akan bisa merasakan keberadaan wilayah pedang. Dewa Pedang Berekor 9 melanjutkan. Sejujurnya, teknik yang digunakan untuk menciptakan domain pedang ini cukup maju.
Dekan Akademi Dewa Wanfa adalah sosok yang cukup berkarakter. Yao Xiu telah mengatakan bahwa pedang ki pengunci musuh ini diajarkan kepadanya oleh Dekan Akademi Dewa Wanfa. Dari sini kita dapat melihat bahwa ki pedang pengunci musuh ini adalah keterampilan unik yang dikuasai oleh Dekan. Akan tetapi, meskipun ki pedang pengunci musuh ini kuat, namun tidak dapat disembunyikan dari peri pedang ekor 9. Dia dapat melihat misterinya hanya dengan sekali pandang. Dia melanjutkan, berada di wilayah pedang, sama saja dengan memasuki wilayah kekuasaannya dan jatuh ke dalam kendalinya. Baru saja, dia langsung menekanmu dengan wilayah pedang tak kasat mata, memenjarakan kekuatan dan kemampuanmu untuk bergerak, jadi kau terkunci rapat di satu tempat. Setelah mendengarkan penjelasan Dewa Pedang berekor 9, Xiao Nunu juga tiba-tiba menyadari, yang disebut ki pedang pengunci musuh ini jelas merupakan teknik pedang yang sangat maju. Ia dapat langsung menciptakan SWOT domain array untuk memenjarakan lawan. Yang terpenting adalah lawan bahkan tidak dapat mendeteksinya. Mengapa kamu tidak berbicara? Yao Xiu bertanya. Melihat Xiao Nunu berdiri di sana dengan linglung untuk waktu yang lama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil inisiatif memecah keheningan. Xiao Nunu menatap langsung ke arah Yao Xiu dan berkata, kapan tantangan berikutnya? Yao Xiu sedikit terdiam. Pihak lain benar-benar tidak mau berbalik sampai dia menabrak tembok. Dia menjawab, tidak apa-apa, asalkan dalam waktu 1 bulan. Kalau lewat dari batas waktu, dianggap sudah menyerah dengan sendirinya. Xiao Nunu mengangguk, baiklah. Kalau begitu 1 bulan lagi, kita masih di sini. Setelah itu, Xiao Nunu bergerak dan berubah menjadi cahaya keemasan dan meninggalkan tempat itu. Oh, Xiao, sebelum Yao Xiu sempat menyelesaikan kata-katanya, Xiao Nunu sudah kembali ke lembah awan di luar. Yao Xiu menggelengkan kepalanya tanpa daya, orang ini benar-benar kompetitif. Tapi, apakah dia baru saja melihat ke langit? Yao Xiu teringat bahwa Xiao Nunu sepertinya baru saja mengangkat kepalanya. Mungkinkah dia menemukan rahasia mengunci musuh dengan ki pedang? Tak lama kemudian, Yao Xiu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Dekan mengatakan bahwa wilayah pedang tak terlihat, sangat tersembunyi. Kecuali jika kultivasi seseorang jauh lebih tinggi dariku, mustahil untuk menemukan keberadaan wilayah pedang itu. Seketika, pikiran Yao Xiu bergerak, dan dia membuat gerakan pedang dengan satu tangan. Berdengung. Detik berikutnya, fluktuasi energi samar datang dari kehampaan, disertai dengan lingkaran cahaya seperti gelombang air yang menyebar ke segala arah, dan lingkaran sihir domain pedang kuno muncul di atas arena. Formasi domain pedang ini hampir transparan dan sulit dilihat orang. Yao Xiu cukup yakin bahwa dengan tingkat kultivasi Xiao Nunu, dia pasti tidak akan mampu menemukan prinsip ki pedang pengunci musuh. Memikirkan hal ini, wajah Yao Xiu kembali menunjukkan senyum cerah, aku pasti akan meyakinkanmu. Saat kau melihatku di masa depan, kau harus memanggilku, Tuan Yao, dengan hormat. Tunggu saja aku dengan patuh. Kuil Ilahi Wanfa, pemandangan indah Zufeng. Di pavilion, 2 sosok sedang bermain catur. Orang itu tidak lain adalah Dekan Akademi Suci Wanfa, Jun Daochen. Orang lainnya adalah Tetua Agung Kuil Suci Wanfa, Mo Zili. Saat Mo Zili bergerak, dia berkata, Xiu benar-benar peduli dengan murid-murid baru. Dia tekun dan teliti, dan dia benar-benar menganggap Akademi Suci Wanfa sebagai rumah keduanya. Jun Daochen menjawab, gadis itu memang seperti itu. Mo Zili bertanya, kamu telah mengajarinya mengunci ki pedang musuh, kapan kamu akan mengajarinya 2 keterampilan lainnya? Jun Daochen bertanya balik, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Mo Zili berkata, saya harap kamu bisa menemukan beberapa penerus lagi. Xiu adalah putri dari teman baikmu, dan dia memiliki bakat tinggi dalam ilmu pedang. Jika kamu bersedia mengajarinya lebih banyak, dia akan menjadi orang hebat di masa depan. Jun Daochen tersenyum dan berkata, mengunci pedang ki musuh adalah cara yang bagus untuk mengajarinya. Pedang ki sudah cukup baginya untuk menghancurkan orang lain di alam yang sama. Ketika dia telah mempelajarinya dengan saksama, aku akan mempertimbangkan untuk mengajarinya keterampilan pedang lainnya. Mo Zili tersenyum dan berkata, itu benar. Ilmu pedang pengunci pedang ki musuh terlalu hebat. Ilmu pedang itu dapat membuat orang jatuh ke dalam wilayah pedangnya seketika. Ketika berhadapan dengan lawan dari alam yang sama, Xiu pada dasarnya membunuh mereka tanpa pandang bulu.
Bahkan jika dia berhadapan dengan musuh yang lebih kuat darinya, dia dapat melawannya. Sedangkan bagi orang dengan kekuatan alam yang lebih rendah darinya, mereka tidak akan pernah dapat mematahkan pengunci pedang Qi musuhnya. Jun Daochen tersenyum dan berkata, itu benar. Kecuali ada orang yang lebih kuat darinya, sulit untuk menghentikan gerakan ini. Kuil Wanfa. Di sisi lain, Xiao Nunu meninggalkan lembah awan dan kembali ke puncak Yanxing sendirian. Dalam perjalanan, Xiao Nunu berkomunikasi dengan Dewa Pedang Ekor 9, Dewa Anggur yang memikat, dan yang lainnya. Dewa Anggur yang menyenangkan bertanya, Dewa Pedang Ekor 9, karena kau telah melihat misteri pedang Qi pengunci musuh, pasti ada cara untuk menghancurkannya, kan? Sang Dewa Pedang Ekor 9 menjawab, tentu saja. Tentu saja. Suara Dewa Pedang Ekor 9 terdengar sangat tenang, memperlihatkan rasa percaya diri dalam ketenangannya. Secercah cahaya melintas di mata Xiao Nunu. Sang Dewa Mabuk yang memikat bertanya, bagaimana kau akan menghancurkan Qi pedang pengunci musuh itu? Dewa Pedang Ekor 9 menjawab, sangat sederhana. Karena rahasia pedang Qi pengunci musuh adalah menekan target dengan ruang domain pedang, maka kau hanya perlu membiarkan Xiao Nunu beradaptasi dengan kekuatan domain pedang itu. Beradaptasi dengan kekuatan domain pedang. Xiao Nunu sedikit terkejut ketika mendengar ini. Pada saat ini, Kaisar Senjata Tang Yin juga berkata, maksudmu, kamu ingin membuat sangkar domain pedang yang mirip dengan pedang Qi pengunci musuh, dan kemudian membiarkan Xiao Nunu berlatih di dalamnya untuk beradaptasi dengan tekanan domain pedang. Dewa Pedang Ekor 9 tersenyum dan berkata, kau memang pantas menjadi seorang pemurni senjata, pintar sekali. Dewa Anggur yang memikat menyatakan keraguannya, apakah ini akan berhasil? Bukankah kamu mengatakan bahwa metode menciptakan domain pedang itu sangat pintar? Dewa Pedang Berekor 9 menjawab, betapapun canggihnya domain pedang, jangan pernah berpikir untuk sepenuhnya menekan badan tiran pancer kuno. Kekuatan fisik Xiao Nunu ada di sana. Selama kekuatan domain pedang tidak dapat membunuhnya, dia dapat secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan yang dibawa oleh domain pedang, sampai dia dapat sepenuhnya mengabaikan kurungan yang dibawa oleh domain pedang. Ratu Iblis Malam Gelap kemudian bertanya, saya pikir kita bisa mencobanya. Jika Xiao Nunu dapat beradaptasi dengan penindasan, domain pedang, ini, dia akan dapat menahan penindasan, domain hukum, lainnya di masa depan. Xiao Nunu pun mengangguk, coba saja. Kemudian, Xiao Nunu kembali ke puncak Yanxing. Dia terbang ke dalam rumah besar itu. Tanpa banyak keraguan, gua pancer surga segera dibuka. Setelah pengaturan pernapasan sederhana, Xiao Nunu mengaktifkan pagoda emas pancer. Saat segel pagoda emas pancer mengendur, proyeksi spiritual Dewa Pedang Berekor 9 muncul di depan Xiao Nunu. Peri Pedang Ekor 9 sangat cantik dan menawan. Ia mengenakan jubah berwarna bulan sabit, suci dan tanpa jejak debu duniawi, terutama sepasang matanya yang unik, berair, dan menawan, yang membuat orang jatuh cinta pada tatapannya jika mereka menatapnya sedetik saja. Meski bukan pertama kalinya Xiao Nunu melihat wajah Dewa Pedang Ekor 9, dia tetap terkejut dengan penampilannya yang memukau. Dewa Pedang Ekor 9 berkata, apakah kau siap? Xiao Nunu mengangguk. Seketika, Dewa Pedang Ekor 9 membentuk segel dengan satu tangannya, dan tampak kilatan cahaya pedang di matanya yang berair. Berdengung. Detik berikutnya, lingkaran sihir yang besar dan mempesona muncul di kehampaan. Dimanapun lingkaran sihir itu berada, itulah wilayah kekuasaan pedang abadi Ekor 9. Formasi domain pedang ini lebih kompleks daripada yang dibuat oleh Yao Xiu, dan jangkauannya juga jauh lebih besar daripada domain pedang Yao Xiu. Segera setelah itu, suatu kekuatan tak terlihat yang besar menekan ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu tiba-tiba merasakan badannya tenggelam, dan pada saat yang sama kekuatan spiritual dalam badannya terkunci. Dia tidak dapat menggunakan keterampilan apapun, bahkan teleportasi. Perasaan ini, mirip dengan saat aku menghadapi Yao Xiu sebelumnya. Kata Xiao Nunu, meskipun, wilayah pedang, milikku berbeda dari miliknya, kekuatan penekan yang diberikannya kepadamu sama. Jika kau dapat menahan tekanan penjara wilayah pedang milikku, kau dapat menahan energi pedangnya yang mengunci musuh. Pedang abadi berekor 9 berkata, tahan tekanan ini dan cobalah untuk mengedarkan kekuatan spiritualmu. Xiao Nunu mengangguk. Xiao Nunu langsung duduk di tempat. Kemudian, ia mulai mengerahkan kekuatan spiritual dalam badannya. Namun, di bawah penindasan domain pedang ini,
kekuatan spiritual Xiao Nunu terikat erat dan tidak dapat diaktifkan sama sekali. Sang Dewa Pedang ekor 9 bertanya, apa? Xiao Nunu menjawab, tidak. Kata Dewa Pedang 9 ekor, kalau itu tidak berhasil, maka mulailah dengan berjalan. Berjalan, baiklah, berjalanlah di bawah tekanan domain pedang, lalu larilah. Saat kau bisa bergerak normal di dalamnya, cobalah untuk memobilisasi kekuatan spiritualmu. Oke, setelah mendengarkan nasihat Dewa Pedang ekor 9, Xiao Nunu berdiri, lalu melangkah maju. Langkah ini sangatlah sulit, kakiku terasa seperti terjebak di rawa, tersedot oleh kekuatan besar. Baru berjalan 3 langkah, Xiao Nunu sudah berkeringat deras. Namun, Xiao Nunu tidak berhenti. Dia terus bergerak maju sambil menatap tekanan domain pedang. Sebelum dia menyadarinya, Xiao Nunu sudah berjalan 10 langkah. 10 langkah ini pastinya merupakan 10 langkah tersulit bagi Xiao Nunu. Setiap langkah berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dewa Pedang berekor 9 berkata, jika kamu lelah, istirahatlah saja. Masih ada waktu 2 bulan lagi, jadi tidak perlu terburu-buru. Menurut kesepakatan dengan Yao Xiu, Xiao Nunu dapat menantangnya untuk kedua kalinya dalam waktu 1 bulan. Setelah 1 kali lagi, Anda dapat menantangnya untuk ketiga kalinya. Jadi, tidak masalah jika Anda kalah untuk kedua kalinya. Xiao Nunu hanya perlu mengalahkannya di tantangan ketiga. Namun Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, aku masih bisa bertahan. Kemudian, Xiao Nunu terus berjalan perlahan dan susah payah di wilayah pedang yang diciptakan oleh Dewa Pedang ekor 9. Waktu berlalu menit demi menit. Xiao Nunu sudah berkeringat deras. Meskipun setiap langkah yang diambilnya sangat sulit, mata Xiao Nunu tampak sangat bertekad. Proyeksi spiritual Dewa Pedang ekor 9 telah menghilang. Lagi pula, Xiao Nunu saat ini hanya bisa melonggarkan segel pagoda emas pancer, jadi proyeksi spiritual Dewa Pedang ekor 9 tidak bisa bertahan lama di luar. Akan tetapi, wilayah pedang yang diciptakannya tidak hilang. Dengan kekuatannya, cukup untuk mempertahankan wilayah pedang ini tetap ada selama sebulan. Oleh karena itu, Xiao Nunu hanya perlu beradaptasi secara bertahap dengan tekanan domain pedang. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Di lembah Yunzi, setelah Yao Xiu selesai memberi instruksi kepada murid-murid baru di hadapannya, dia mengumumkan penundaan pertemuan. Ji Fufeng, Ling Luo, Chang Sun Yan dan pendatang baru lainnya juga pergi satu demi satu. King Han, tunggu sebentar. Pada saat ini, Yao Xiu memanggil Seng King Han. Ada apa, Tuan Yao? Tanyanya sopan. Di mana yang lainnya? Yao Xiu bertanya. Tuan Xiao. Ya, aku juga tidak tahu. Tuan Xiao memang penyendiri. Meskipun aku tinggal sangat dekat dengannya, kami jarang sekali bertemu. Seng King Han menjawab. Yao Xiu sedikit mengernyit dan mengerutkan bibirnya, sudah 10 hari, dan aku belum melihat siapapun. Seng King Han bertanya, ada apa, Tuan Yao? Yao Xiu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, kamu bisa kembali. Seng King Han tidak bertanya lagi, ya, Tuan Yao. Melihat ke belakang semua orang yang pergi, Yao Xiu mengatupkan kedua lengannya di dada, lalu bergumam pada dirinya sendiri, aneh sekali. Aku tidak melihatnya sepanjang hari, dan tidak ada jejaknya di tempat pelatihan lain di akademi. Apa yang dia lakukan sepanjang hari? Menghela napas lega, Yao Xiu menggelengkan kepalanya, lupakan saja, dia akan patuh saat kalah. Yan Li Feng, surga Gua Pancer. Xiao Nunu masih berada di wilayah pedang yang diciptakan oleh Dewa Pedang ekor 9. Namun, kondisi Xiao Nunu saat ini benar-benar berbeda dari awal. Awalnya Xiao Nunu hampir tidak bisa bergerak maju, bahkan melangkah pun dia kesulitan. Sekarang, Xiao Nunu tidak hanya bisa berjalan, tetapi bahkan berlari. Kamu beradaptasi dengan baik, kata sang Dewa Anggur yang memikat. Xiao Nunu menjawab, untuk saat ini, kebebasan bergerak bukanlah masalah besar. Dewa Anggur yang memikat berkata lagi, mari kita coba dan lihat apakah kamu dapat mengerahkan kekuatan spiritual. Xiao Nunu mengangguk. Seketika, Xiao Nunu duduk di tengah formasi domain pedang, lalu mulai mengerahkan kekuatan spiritual di badannya. Akan tetapi, kekuatan spiritual masih dalam keadaan tertidur, terkunci rapat. Tetap tidak berhasil, kata Xiao Nunu. Jangan cemas, luangkan waktumu. Masih banyak waktu. Kamu telah membuat kemajuan besar, kata sang Dewa Anggur yang memikat.
Xiao Nunu tersenyum. Dia menutup matanya dan terus mencoba memobilisasi kekuatan spiritual dalam badannya. Kekuatan pengikat domain pedang itu dengan kuat memenjarakan kekuatan Xiao Nunu, seperti halnya ki pedang pengunci musuh milik Yao Xiu, yang mengunci kekuatan Xiao Nunu sepenuhnya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Pada hari ini, kekuatan spiritual yang telah lama tertidur dalam badan Xiao Nunu tiba-tiba mengendur. Kemudian, energi spiritual yang dilonggarkan mulai mengalir dalam badan. Tentu saja, kecepatan putaran kekuatan spiritual sangat lambat, seperti siput yang merangkak, tetapi seiring berjalannya waktu, kecepatan kekuatan dalam badan Xiao Nunu perlahan mulai meningkat. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, di Gua Pancer. Xiao Nunu duduk di ruang domain pedang yang diciptakan oleh Dewa Pedang Ekor 9. Pada saat ini, kekuatan spiritual keemasan melonjak dalam badan Xiao Nunu. Energi spiritual bersirkulasi cepat di dalam badan dan mengalir keluar badan. Kelihatannya cantik sekali. Segera setelah itu, Xiao Nunu mendapat ide. Dengan suara Swiss, Xiao Nunu menghilang dari udara tipis dan muncul lebih dari 10 meter jauhnya dalam sekejap mata. Wah, sekarang bisa bergerak, kata sang Dewa Anggur yang memikat dengan sedikit terkejut. Dewa Pedang Ekor 9 juga berkata, aku beradaptasi dengan cepat. Pada awalnya, Xiao Nunu kesulitan untuk bergerak maju. Sangat sulit untuk bergerak. Terlebih lagi, kekuatan spiritualnya sendiri terkunci dan tidak dapat dimobilisasi. Namun sekarang, Xiao Nunu dapat mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk berteleportasi. Ini berarti setidaknya saat Xiao Nunu menghadapi Yao Xiu, dia tidak harus berdiri di sana dan dipukuli. Sebelumnya, setelah terkunci oleh domain pedang Yao Xiu, dia akan menjadi target hidup. Jika Xiao Nunu menghadapi situasi yang sama lagi, dia dapat menghindari pedang Yao Xiu. Kecepatan adaptasi Xiao Nunu juga melampaui ekspektasi mereka. Saya pikir akan sulit bagi Xiao Nunu untuk beradaptasi, tetapi dalam waktu kurang dari 20 hari, Xiao Nunu sudah dapat menggunakan teleportasi. Segera setelah itu, energi spiritual dalam badan Xiao Nunu melonjak, dan kekuatan primordial yang kuat menyembur keluar. Seekor gajah naga prasejarah raksasa muncul di belakangnya. Mengaum, hantu naga dan gajah purba mengguncang langit dan bumi, menyebabkan bumi bergetar. Sang dewa pemabuk yang memikat bahkan lebih gembira, lumayan, kau juga bisa menggunakan jurus bela diri yang lain. Xiao Nunu tersenyum, ia menahan auranya, dan bayangan naga dan gajah primitif itu pun lenyap di antara langit dan bumi. Kemudian, Xiao Nunu berkata, Senior Sword Immortal, bisakah kamu meningkatkan kekuatan domain pedang ini? Semua gadis sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan Xiao Nunu. Dewa Pedang Ekor 9 bertanya, apakah kau ingin menambah kekuatan? Xiao Nunu mengangguk, ya, jika aku dapat beradaptasi dengan ruang domain pedang dengan kekuatan yang lebih tinggi, maka aku akan dapat menghadapi domain pedang pengunci musuh milik Yao Xiu dengan lebih mudah. Ini adalah kebenaran yang sangat sederhana. Misalnya, jika seseorang membawa batu seberat 200 kg setiap hari, maka ketika ia membawa batu seberat 100 kg, ia akan merasa sangat rileks. Semakin Xiao Nunu mampu beradaptasi dengan ruang domain pedang milik Dewa Pedang Ekor 9, pengaruh ruang domain pedang Yao Xiu terhadap Xiao Nunu akan semakin mengecil. Kata Dewa Pedang 9 ekor, baiklah, biarkan aku keluar. Ya, Xiao Nunu merilis segel pagoda emas pancer lagi. Saat pagoda emas pancer di badannya memancarkan cahaya suci, proyeksi spiritual Dewa Pedang berekor 9 muncul di samping Xiao Nunu. Kemudian, peri pedang ekor 9 membentuk segel dengan satu tangan, dan kekuatan spiritual yang dahsyat dilepaskan dari badannya. Detik berikutnya, formasi domain pedang yang diselimuti kehampaan memancarkan gelombang energi yang bahkan lebih kuat. Berdengung, hampir di saat yang bersamaan, Xiao Nunu merasakan badannya tenggelam, dan kekuatan pengikat yang lebih besar mengikatnya dengan kuat di ruang domain pedang. Aliran energi spiritual dalam badan Xiao Nunu segera melambat. Apakah ini cukup? Tanya Dewa Pedang Ekor 9. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, bisa ditingkatkan sedikit lagi. Dewa Pedang Ekor 9 terus meningkatkan kekuatan ruang domain pedang. Xiao Nunu tiba-tiba merasa bahwa kekuatan spiritual di badannya akan terkunci lagi. Bagaimana sekarang? Tanya Dewa Pedang Ekor 9. Ya, Xiao Nunu mengangguk. Peri pedang berekor 9 berkata, aku akan menunggumu di sini.
Jika kau tidak bisa bertahan, katakan padaku. Namun Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, aku bisa bertahan. Oke, peri pedang ekor 9 tidak mengatakan apa-apa, dan proyeksi kekuatan spiritualnya menghilang. Kekuatan spiritual Xiao Nunu terkunci sekali lagi. Kekuatan penekanan domain pedang yang dia tanggung saat ini jauh lebih kuat daripada di awal. Kekuatan domain pedang ini telah melampaui domain pedang pengunci musuh milik Yao Xiu. Namun, inilah yang diinginkan Xiao Nunu. Selama dia dapat beradaptasi dengan kekuatan domain pedang Dewa Pedang ekor 9, energi pedang pengunci musuh milik Yao Xiu akan sepenuhnya kehilangan efeknya pada Xiao Nunu. Waktu berlalu menit demi menit. Xiao Nunu berdiri lagi dan mulai berjalan. Selangkah demi selangkah, bergerak maju secara perlahan. Xiao Nunu tampaknya telah kembali ke keadaan semula. 3 hari kemudian, Xiao Nunu sudah bisa berlari. Secara bertahap dia mampu menahan tekanan dari wilayah pedang Dewa Pedang ekor 9. Saat kecepatan gerakannya menjadi semakin cepat, Xiao Nunu mulai mengalirkan kekuatan spiritual di badannya sambil berlari. Kekuatan spiritualnya awalnya tidak aktif, lalu perlahan mengendur. Setelah itu, ia bergerak seperti siput. Kemudian, ia akan menjadi semakin halus dan halus. Kemampuan bertahan Xiao Nunu terus meningkat, dan penindasan domain pedang terhadapnya juga terus melemah. Segera, sebulan telah berlalu sejak kompetisi terakhir antara Xiao Nunu dan Yao Xiu. Hari ini akan menjadi kontes kedua antara keduanya. Di Gua Pancer, Xiao Nunu duduk di ruang domain pedang yang diciptakan oleh Dewa Pedang ekor 9. Kekuatan spiritual dalam badannya mengalir, dan pola-pola ilahi emas bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Berdengung. Lalu, Xiao Nunu perlahan membuka matanya. Matanya bagaikan bintang dan memperlihatkan ketenangan. Waktu yang disepakati telah tiba, kata Xiao Nunu. Xiao Nunu langsung berdiri, langkahnya mantap dan nafasnya tidak teratur sama sekali. Meskipun dia berada di wilayah pedang, tampaknya tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dewa Pedang berekor 9 berkata, seperti yang diharapkan dari badan tiran pancer kuno, kemampuan beradaptasi ini benar-benar kuat. Hanya dalam waktu sebulan, ia mampu menahan penindasan domain pedang ini. Aluring Wine Immortal juga berkata, ini jauh lebih cepat dari yang aku duga. Seketika, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan pintu masuk ke gua surga pancer terbuka. Ia melesat dan kembali keluar. Lembah awan. Para pengikut Akademi Ilahi Wanfa yang tersebar sedang berlatih di lembah. Yao Xiu berdiri sendirian di panggung batu, menatap air terjun di depannya. Profilnya indah, anggun dan menawan. Pada saat ini, sebuah sosok datang di belakang Yao Xiu. Suara mendesing, debu berkabut menyebar dari tanah, dan gaun biru Yao Xiu menari tertiup angin. Dia menoleh ke belakang pada orang-orang di belakangnya. Kupikir kau tak akan datang. Karena kita sudah membuat janji, tentu saja aku akan datang, kata Xiao Nunu. Yao Xiu menjawab, auramu tampaknya menjadi lebih kuat, tetapi alammu tidak banyak berubah. Alam sejati Yao Xiu jauh lebih tinggi daripada Xiao Nunu. Dia memperhatikan perubahan pada Xiao Nunu secara sekilas. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, tapi kau tetap tidak bisa mengalahkanku, jadi jangan buang-buang waktumu. Xiao Nunu menjawab, bagaimana saya bisa tahu kalau kita tidak bersaing? Yao Xiu tersenyum dan berkata, baiklah. Aku akan membuatmu mengakui kekalahan dengan keyakinan, asal jangan curang. Setelah itu, Yao Xiu berjalan di depan untuk memimpin jalan. Xiao Nunu mengikuti di belakang orang lainnya. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di platform transmisi sebelumnya. Saat platform teleportasi mulai menyala, Xiao Nunu dan Yao Xiu sekali lagi tiba di arena tempat mereka berkompetisi terakhir kali. Desir, desir, di arena besar, Xiao Nunu dan Yao Xiu masing-masing berdiri di kedua sisi. Arena ini dikelilingi oleh area hutan yang rimbun. Yao Xiu menatap Xiao Nunu dan berkata, sama seperti terakhir kali. Aku akan menekan kultivasiku hingga tidak lebih dari kesempurnaan alam Dharma yang lebih rendah. Sedangkan untukmu, gunakan saja semua kemampuanmu. Xiao Nunu mengangguk, aku akan berusaha sekuat tenaga. Yao Xiu tersenyum, aku akan memberitahumu bahwa mencoba yang terbaik tidak ada gunanya. Yao Xiu masih penuh percaya diri. Lagi pula, Ki Pedang pengunci musuh diajarkan kepadanya oleh dekan sendiri.
Dekan saat itu telah mengatakan dengan jelas bahwa orang-orang yang berada di tingkatan yang sama pun tidak akan mampu menembus pedang Ki pengunci musuh, belum lagi tingkatan Xiao Nunu yang jauh lebih rendah dibandingkan dirinya. Mari kita mulai. Bersambung.